Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 12. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang meyakini qadha dan qadar melahirkan semangat bekerja. Apa itu qadha dan qadar? Menurut bahasa, qadha berarti ketetapan, ketentuan, ukuran, takaran, atau sifat. Sementara menurut istilah, qadha berarti ketetapan Allah yang tercatat di Lauhul Mahfuz sejak zaman azali. Ketetapan ini sesuai dengan kehendaknya dan berlaku untuk seluruh makhluk dan alam semesta. Sementara qadar menurut bahasa merupakan ketetapan yang telah terjadi atau keputusan yang diwujudkan. Sementara menurut istilah, qadar berarti ketetapan atau keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat maha kuasa atas segala ciptaan, baik berupa takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ciptaan Allah ada kalanya terwujud setelah melalui proses alam atau hukum sebab akibat. Misalnya, yang pertama, wujudnya anak karena adanya orang tua. Yang kedua, wujudnya harta benda karena hasil usaha manusia. Pengertian iman kepada qadha dan qadar. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang terkait dengan makhluk, termasuk manusia, baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi, semua pasti datang dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil tentang iman kepada qadha dan qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa istawa 'alal 'arsy yughshil laila wan nahara yatlubuhu hatithan was-samsa wal qamara wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul haqqu wal amr Tabarakallahu Rabbul Alamin, yang artinya, sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas ars. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala ciptaan dan urusan menjadi haknya Maha Suci Allah Tuhan seluruh alam. Qadar atau takdir merupakan perwujudan atau realitas dari qadha, sehingga hubungan antara qadha dan qadar tidak dapat dipisahkan. Takdir dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah takdir mubrom dan yang kedua adalah takdir mu'allaqah. Takdir mubrom merupakan takdir atau ketetapan Allah yang tidak dapat diubah atau oleh siapapun. Contoh, setiap makhluk pasti akan mengalami mati. Manusia pasti mempunyai akal, pikiran, dan perasaan. Takdir mu'allaqah merupakan takdir yang masih dapat diubah melalui usaha manusia. Setiap hamba diberi peluang atau kesempatan oleh Allah untuk berusaha mengubah keadaan dirinya menjadi lebih baik. Takdir tidak lepas dari ikhtiar dan tawakal, sehingga dengan kemahakuasaannya Allah menciptakan undang-undang, peraturan, dan hukum yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Manusia diberi kebebasan untuk memilih dan diberi hak untuk bekerja dan berusaha demi mewujudkan pilihannya. Akan tetapi setiap manusia tidak dapat dan tidak dibenarkan memaksakan kehendak kepada Allah untuk mewujudkan keinginannya. Bertawakal bukan berarti bahwa seseorang hanya berdiam diri dan bertopang dagu tanpa bekerja. Orang yang sudah menentukan pilihan dan cita-citanya tanpa mau bekerja hanya akan menjadi lamunan atau hayalan semata, karena itu tidak pernah terlaksana. Sebagai penghayatan keyakinan terhadap takdir, ikhtiar, dan tawakal, maka kewajiban kita memilih segala hal yang baik dan yang buruk.
ukuran yang baik dan buruknya adalah norma yang tercantum pada Al-Quran dan hadis. Senantiasa tekun, bersungguh-sungguh dalam bekerja sesuai dengan kemampuan, bertawakal dan berdoa, tidak sombong atau tidak lupa diri dan bersyukur apabila berhasil, tidak putus asa apabila gagal dan belum berhasil. Fungsi beriman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mendorong kemajuan dan kemakmuran. Yang kedua, menghindari sifat sombong. Yang ketiga, melatih husnuzon kepada siapapun. Yang keempat, melatih kesabaran diri. Dan yang kelima, terhindar dari sifat ragu dan penakut. Perilaku yang mulia yang mencerminkan qada dan qadar adalah sebagai berikut. Yang pertama, yakin terhadap qada dan qadar dari Allah karena pada hakikatnya qada dan qadar tersebut sangat logis. Yang kedua, pemahaman yang menyeluruh terhadap qada dan qadar akan melahirkan pribadi yang mau bekerja keras dalam meraih sesuatu. Yang ketiga, Allah tidak akan menyalahi hukumannya sehingga manusia harus yakin dan kekuasaannya atas hidup dan kehidupan di dunia. Yang keempat, kita tidak boleh sombong apabila kita meraih sesuatu karena semua itu tidak semata-mata atas usaha kita sendiri. Yang kelima, tidak boleh putus asa karena senantiasa husnuzon karena keadilan Allah. Yang keenam, mampu menyusun strategi khususnya dalam hal pekerjaan sehingga hasilnya efektif dan efisien. Yang terakhir, bersyukur apabila memperoleh rizki dan senantiasa bersabar dalam menghadapi musibah.